bermacam-macam informasi dan sulit sekali kadang-kadang kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Kemudian ditambah lagi dengan istilah post-truth, pasca kebenaran. Ini jelas sekali dalam Al-Quran 14 abad yang lalu itu sudah menekankan pentingnya untuk melakukan verifikasi, melakukan cross-check, melakukan klarifikasi apabila ada sesuatu yang kira-kira membawa berita. Jangan sampai berita tersebut menyebabkan dirinya yang membuat hoax itu atau orang yang mendengarkan hoax berita yang tidak benar itu menjadi rugi, ya, menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, para penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam. Yang lalu kita sudah perkenalkan apa saja yang dimaksud dengan komunikasi Islam. Sudah ada 2 sampai 4 episode kemarin, dan kita lanjutkan untuk episode kali ini pembahasan tentang hoax ya. Ya, karena kita ini sejak munculnya namanya media sosial, kita disuguhi dengan bermacam-macam informasi dan sulit sekali kadang-kadang kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Kemudian ditambah lagi dengan istilah post-truth, pasca kebenaran. Nah, ini semakin runyam dan semakin susah untuk kita menentukan tentang kebenaran dan kesalahan itu. Karena kadang-kadang juga di media mainstream pun itu terlibat pada pemberian berita yang sifatnya hoax ya. Hoax ini adalah sesuatu yang menyampaikan tapi tidak sesuai dengan kenyataan ya. Itu singkatnya. Kalau dalam perdebatan ilmiah, hoax ini masuk kategori pemalsuan informasi ya, dan juga masuk kategori pada penipuan ya. Oleh karena itu ini seharusnya tidak mengembangkan apalagi menyebarkan yang namanya hoax ini. Kita harus selalu berusaha agar memberikan sesuatu yang benar sesuai dengan realitas yang ada, sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Yang lalu kita sudah menjelaskan apa sebetulnya informasi itu ya, yang intinya adalah memberi informasi yang kira-kira orang lain belum ketahui, tetapi berdasarkan kepada kebenaran-kebenaran. Tapi juga informasi bisa berarti apa yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan informasi tersebut. Nah, kalau kita coba melihat bagaimana komunikasi Islam atau Islamic Communication melihat aspek hoax ini,
Nah, sebetulnya dalam Al-Quran itu sangat clear juga penjelasannya bahwa inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, apabila datang pemberi berita yang apalagi masuk kategori fasik, maka hendaklah melakukan yang namanya tabayyun, fatabayyanu. Karena kenapa? Antusibu kauman bijahalah, karena bisa menyebabkan sebuah kaum itu berlaku tidak benar, berlaku bodoh, berlaku jahil. Ya, fatuhsbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, jadilah mereka itu karena perbuatan orang yang memberi tadi hoax dan orang yang tidak kritis terhadap hoax tersebut, menyebabkan orang itu menyesal. Ya, ini jelas sekali dalam Al-Quran 14 abad yang lalu itu sudah menekankan pentingnya untuk melakukan verifikasi, melakukan cross check, melakukan klarifikasi apabila ada sesuatu yang kira-kira membawa berita. Jangan sampai berita tersebut menyebabkan dirinya yang membuat hoax itu atau orang yang mendengarkan hoax berita yang tidak benar itu menjadi rugi, ya, menjadi berbuat tidak senonoh, ya, berbuat tidak cemerlang, tidak rasional perbuatannya, dan akibatnya kemudian merugikan orang lain. Nah, ini kalau sudah rugi, ya tentu tidak bisa lagi kita tarik ya kerugian itu. Bagaimana caranya? Ya ini apalagi dengan dunia sekarang, ya semua serba terekam, semua serba itu ditelusuri, ada yang namanya jejak elektronik, semuanya sekarang ini bisa diketahui. Ya tentu saja bisa dikoreksi dengan juga pernyataan-pernyataan, dan dalam Islam itu sangat dituntut prinsip memaafkan dan juga memberi maaf. Saya kira ya untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.